Ada sukacita hari ini? Boleh saya lihat tangannya? Saya mau ajak kita boleh bangkit berdiri, tapi sebelum itu saya mau menginformasikan that English translation is available. So please contact ushers if you need any assistance. Mari sama-sama kita akan baca ayat kita hari ini yang diambil dari Matius 28 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amen. Mari boleh saya ajak kita semua berdoa. Lord, thank you buat hari ini Bapak, sungguh hari yang indah Bapak, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. We're grateful for everything that you have done in our lives, Lord. As we celebrate the Ascension Day, Tuhan, kenaikan-Mu hari ini Bapak. Kami juga mau menaikkan all the glory, all the praises Bapak. So semua yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Good morning, church. Are you excited to be here today? Are you excited to praise the God today? Come on, let's sing this song together. Mari kita serukan nama Tuhan kita, sebab Dia telah bangkit dan telah naik ke surga. Come on. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut tunduk padanya, ya Tuhan. Katakan, haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Katakan, sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Mari sama-sama katakan, serukan. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Come on, sama-sama katakan, haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sing it out. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Come on, let's clap our hands together. Sama-sama katakan, penebusku. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan.
serukanlah namanya sekarang, hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Sekarang serukanlah namanya sekarang, hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus, Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus, Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan. Masih semangat memuji, memuliakan Tuhan kita. Come on church, today we're gonna tell the world that our God lives. Amen. Woo! Come on, let's clap for Jesus. Woo! Don't wanna stand and shout your praise and walk away and forget your name. I'll stand for you if it's all I do, 'cause there is none that compare to you. 'Cause all I want in this lifetime is you, and all I want in this whole world is you, you, you. Come on, tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, sing this with me. No longer I, Christ in me, 'cause it's the truth that set me free. How could this world be a better place, but by Thy mercy and by Thy grace? 'Cause all I want in this lifetime is you. Shout it out. 'Cause all I want in this whole world is you, you, you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Woo! I want to see every hand in this room. Lift it up. Come on, let's clap for Jesus. Clap, 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 clap. So come on, we'll tell the world about you. 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 Let's tell the world. Sing it out. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus
glory and the praises only for you, Lord. Hallelujah. Amen. Church, as we celebrate Ascension Day today, hari kenaikan Yesus, di awal kita sudah mendeklarasikan ayat di Matius 28 ayat 20. Mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan di Yohanes 14 ayat 16, Yesus juga pernah berkata, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya ia menyertai selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai saya selama-lamanya. Church, if we look back, bukankah penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita? Saya sudah merasakan sangat banyak penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya setiap dari kita juga merasakan hal yang sama, amin. Oleh karena itu hari ini, we wanna sing out. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang Dia telah lakukan, berikan kepada masing-masing dari kita. Let's sing His goodness in our lives. Come on, church. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness. Come on, sing this together. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Come on, sing it one more time. Kau di dalamku, oh, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Angkat suara kita lagi, come on. Kau di dalamku, Kau besertaku, Kau besertaku, oh, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu Tuhan, ku di dalammu, oh, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku, oh, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku Tuhan, Kau besertaku Tuhan, besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Come on, angkat tangan kita semua. Let's sing it out to Tuhan kita. Kau penyelamatku, Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Come on, sekali lagi, sing it out. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Thank you Lord Jesus. Ini doa kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami jadi persembahan yang hidup.
bukan hanya sebuah pujian yang keluar dari lidah bibir kami, tapi biarlah ini menjadi sebuah tindakan nyata bahwa setiap aspek hidup kami serahkan kepadamu. Sehingga namamu boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Itulah artinya persembahan yang hidup. Gak ada satupun aspek kehidupan kita yang tertutup dari Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini. He sees you. Dia melihat engkau dan dia mengenali engkau. Di mana engkau bergumul, di mana engkau jatuh. Tetapi dia gak akan membiarkan engkau tergeletak. Dia berjanji bahwa dia akan berjalan bersama dengan engkau. Menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang gak hanya mau mati buat dosa kami. Tetapi engkau Tuhan yang gak hanya hidup, bangkit di hari ketiga, tapi engkau naik ke surga. Dan disitulah kami beroleh pengharapan dan pengharapan yang kekal. Bahwa suatu hari nanti kami akan bersama-sama dengan engkau di surga Tuhan. And Lord, that is our eternal hope in you. Aku berdoa setiap hari kami beroleh keyakinan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami boleh berkumpul bersama di tempat yang merasakan hadirat-Mu, menerima jamahan-Mu. Sebentar kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berbicara pada setiap kami. Firman boleh menjadi benih, siapkan hati kami, bajak hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam, berakar, dan bertumbuh, berbuah secara lebat 160, 30 kali lipat dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan yang percaya. Sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Happy Ascension Day. Sebelum Anda duduk boleh berikan tos kiri kanan Anda. Katakan you look great this morning. Senang berjumpa dengan setiap daripada Anda di tempat ini. Thank you once again untuk setiap staffs and volunteers yang sudah melayani pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Gereja seringkali merayakan yang namanya kelahiran, kematian, kemudian kebangkitan. Tetapi ketika kita berbicara kenaikan, itu jarang kita rayakan secara besar. Dan untuk IFJF Surabaya sebetulnya ini adalah pertama kali dalam waktu yang lama kita mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita ngelihat dari kelahirannya, maka kita sebut Christmas, betul ya. Dari Christmas sampai ke crucifixion atau kematiannya, itu kira-kira waktunya 33 tahun. Ada yang bilang 39 tahun. Kita nggak tahu tepatnya Yesus umur berapa ketika dia disalibkan. Bisa aja 34, bisa aja 39. Tetapi secara umum kita percaya bahwa Yesus 30 tahun, kemudian dia 3 tahun melayani dan disitulah di puncak pelayanannya dia disalibkan 33 tahun. Dan kemudian dari crucifixion, dari kematiannya ke kebangkitannya, kita tahu ada spend 3 hari di sana. 3 hari di mana kita merayakannya dengan Jumat Agung di kematian, kemudian kita merayakan Sunday Easter, betul? Atau Paskah, Minggu Paskah. Dan kemudian dari Paskah sampai ke yang namanya hari ini, kenaikan Tuhan Yesus, Ascension Day, itu kita tahu ada 40 hari. Nanti kita akan baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul, ada 40 hari di sana Yesus tinggal di dunia. Nggak tahu kenapa Ascension Day nggak ada nama khususnya gitu. Ada Christmas, ada, pernah mikir nggak sih? Ada Christmas, ada Good Friday, ada Easter, why don't we call it Good Thursday gitu ya. I don't know, tapi nggak ada gitu. Karena mungkin nggak dirayakan itu tadi, beberapa terlewatkan. Nah, Yesus selama di dunia, selama 40 hari setelah kebangkitannya, dia memberikan penampakan, setidaknya Alkitab mencatat 11. Ada yang bisa ngomong 12 ketika si Paulus berjumpa dengan Yesus, Simon menjadi, Simon, betul? Si Simon akhirnya menjadi dia
mengenal Tuhan, Saulus menjadi Paulus, di mana itu pertemuan dia dengan Tuhan itu dihitung menjadi pertemuan yang ke-12. Tapi secara umum kita melihat ada 11 penampakan Yesus selama 40 hari yang catat di Alkitab. Nah, istri saya sedang mengantar orang tuanya untuk kontrol berobat. Sebelum dia meninggalkan Surabaya, dia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Apa saja yang perlu dia bawa, apa saja yang perlu dia tinggal, dan yang terpenting adalah apa saja yang perlu saya dan anak saya lakukan selama dia nggak ada di rumah, karena kita masih belum ada pembantu rumah tangga yang sejak lebaran. Jadi memang masih harus kami kerjakan semuanya secara sendiri. Nah, ini namanya istri saya merencanakan dan mempersiapkan. Sehingga ketika dia pergi dia bisa cukup santai, tahu bahwa nanti ketika dia pulang harapannya semua yang diperintahkan ke saya dan Jet sudah dilakukan. Meskipun saya tahu ada beberapa hal yang saya belum lakukan, ini on the back of my mind, nanti setelah pulang mungkin harus saya lakukan, jemuran masih nyantol istilahnya begitu ya. Oke, nah Yesus melakukan perencanaan dan persiapan yang sangat matang sebelum dia naik ke surga. Sehingga dia memerlukan 40 hari untuk dia ada di dunia ini setelah dia bangkit dari liang kubur. Apa yang dia lakukan selama 40 hari pertanyaannya? Yang dia lakukan selama 40 hari sebetulnya esensinya cuma satu. Yaitu Yesus mau memastikan bahwa murid-muridnya percaya bahwa dia hidup kembali. Karena kalau kita melihat perjumpaan Yesus paling tidak di 11 pertemuan ini, kalau si Saulus menjadi Paulus tidak kita hitung, maka 11 pertemuan ini kebanyakan mereka nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kuburnya. Mereka percaya hoaks bahwa tubuh Yesus mungkin dicolong, mungkin Yesus nggak mati beneran, atau mungkin Yesus ini mati tapi dia bangkit tapi bukan jadi tubuh, dia ini jadi setan. Bukan setan, maksudnya jadi dalam bentuk roh gitu ya. Setan kelihatannya jelek banget gitu. Dalam bentuk roh karena firman Tuhan bilang sepertinya hantu gitu. Hantu kan Indonesia bahasanya setan, tapi setan kan kita bicaranya iblis, nanti repot lah gitu. Lebih baik kita ngomong roh aja gitu. Sehingga mereka ada yang percaya bahwa Yesus ini penampakannya ketika bertemu 11 kali, paling tidak catat Alkitab, itu bukan dalam bentuk fisik, jasmani. Makanya di beberapa pertemuan Yesus sengaja berkata bahwa, hey, come, look at my wound. Lihat lukaku yang ada di tangan. Coba pegang lambungku, ini ada lubangnya. Lihat, ada bukti-bukti nyata gitu. Mereka masih nggak percaya. Makanya Yesus seringkali di beberapa pertemuan ini dia bilang apa? Do you have any fish? Ayo kita makan bareng. Ayo kita potong rotinya. Disitulah Yesus menunjukkan bahwa kalau roh itu nggak bisa makan. Sehingga dia mau menyatakan selama 40 hari ini, meyakinkan, mempersiapkan murid-muridnya bahwa kamu harus percaya dulu. Nggak hanya pada kematianku tetapi juga kebangkitanku. Sehingga setelah itu semuanya terlaksana. Disitulah Yesus naik ke surga 40 hari setelah hidup. Nah, mengapa kenaikan Tuhan Yesus penting? Nah, ini esensi ataupun signifikansi yang seringkali umat yang percaya kepada Yesus, murid-muridnya, kita semua di tempat ini kurang mengerti pentingnya akan kenaikan Tuhan Yesus. Kan cukup pastor, lahir aja cukup. Setelah itu dia mati, berkorban buat kita, dan dia bangkit kembali. Menghapus dosa-dosa kita, dan dia membuktikan bahwa dia menggenapi semuanya gitu. Betul gitu. Tetapi kita akan melihat setidaknya ada 5 signifikansi mengapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus. Anda yang mau mencatat, Anda silakan catat karena ayat-ayatnya nggak akan saya buka pada pagi hari ini. Anda bisa buka sendiri di rumah nanti di waktu Anda senggang gitu. Nomor 1, kenapa kenaikan Tuhan Yesus penting? Karena menunjukkan bahwa pelayanannya di dunia sebagai manusia sudah selesai. Yohanes 17 ayat 4. Dia punya waktu yang singkat, dia tahu dan dia selesaikan pelayanannya tidak hanya dengan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, tetapi juga kenaikannya kembali ke Bapa di surga. Sehingga dia menyatakan bahwa what I've done on earth is completed, my mission is completed, sudah selesai. Tetapi masih ada pekerjaan besar yang menanti di depan kita. Disitulah makanya dia berikan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan. Justru sebab itulah judul khotbah saya hari ini adalah to be continued. Untuk dilanjutkan.
Karena kenaikan Tuhan Yesus berarti bahwa sekali lagi pelayanan dia di dunia sebagai manusia selesai, tetapi proyek besarnya kalau bahasa sehari-harinya atau apa yang dia harapkan sebagai hal yang besar yang bisa tercapai yaitu namanya amanat agung itu masih belum selesai dan itu menjadi tugas para murid-muridnya termasuk Anda dan saya pada hari ini. So it is to be continued, untuk dilanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kenaikan Tuhan Yesus penting? Karena kenaikan Tuhan Yesus seperti yang tadi Saudari Cia, pemimpin pujian kita menyatakan bahwa kalau Yesus nggak naik ke surga, maka dia tidak bisa mengutus Roh Kudus. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka dia bisa mengutus Roh Kudus untuk membantu Anda dan saya meneruskan pekerjaan besar, yaitu amanat agung. Karena tanpa bantuan, pertolongan dari Roh Kudus, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Kita tidak akan bisa menghidupinya. Bisa menghidupinya tapi pasti akan banyak gagalnya dan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Tetapi kita akan gagal dalam memenuhi panggilan amanat agung yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah signifikansi keduanya adalah dia mengutus Roh Kudus untuk membantu kita meneruskan pekerjaan besar ini. Yohanes 16 ayat 7, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang nanti akan kita lihat. Yang ketiga, mengapa kenaikan Tuhan Yesus penting? Karena Yesus mau menunjukkan bahwa pelayanannya di surga bagi kita sebagai orang percaya. Dia mau menunjukkan bahwa ketika aku sudah kembali ke Bapa, maka pelayananku sekarang, Anda jangan berpikir bahwa ketika Yesus kembali ke surga, dia tuh nonton Netflix gitu ya. Atau Disney Channel and then sit back and relax makan popcorn. No, that's not what he's doing gitu. Yang dikatakan oleh firman Tuhan jelas sekali bahwa dia adalah perantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia pembela atau pengacara. 1 Yohanes 2 ayat 1. Bahasa Indonesia memang terjemahannya pengantara. Tetapi lebih tepatnya dia adalah sebagai pengacara yang berdiri on your behalf to the Father, sebagai hakim yang nanti akan memberikan keputusan akhirnya. Dia sebagai pendoa Roma 8:34, dia sebagai imam besar agung Ibrani 4:15. Sehingga itulah signifikansi ketiganya kenapa kenaikan Tuhan Yesus penting. Karena sebetulnya pekerjaan Yesus di surga dibeberkan kepada kita bahwa dia sebetulnya ada di pihak kita. Dia adalah perantara, pembela, pengacara, pendoa, imam besar agung buat Anda dan saya. Sejauh ini bisa mengikuti saya? Masih bisa ya? Oke. Yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus itu penting karena dia mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya. He's preparing a place for us. Ada yang bilang mansion, ada yang bilang istana yang besar. Whatever it is a place. Home, sekali lagi rumah bukanlah tempat yang harus mewah megah, tapi rumah adalah tempat di mana kita nyaman ada di dalamnya. Demikian juga dengan Tuhan mempersiapkan rumah untuk Anda dan saya nantinya ketika dia naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi gereja Tuhan, dia mempersiapkan tempat bagi mempelainya. Anda dan saya dipanggil sebagai mempelai Tuhan. Itu dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Dan yang kelima, setidaknya ada 5 signifikansi pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi bisa lebih daripada ini, tapi saya mau berikan 5 saja. Yang kelima adalah dia akan memastikan ketika dia naik, maka dia memastikan bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 yang nanti kita baca. Nih, di poin keempat dan kelima, jangan dihilangkan dulu dari screen. Poin 4 dan kelima di sini sebetulnya saya perlu memberikan sedikit konteks. Karena Yesus hidup di zaman pada saat itu di mana masih sangat kental berhubungan dengan adat istiadat Yahudi. Maka ini berhubungan dengan proses pernikahan. Orang Yahudi ketika mau menikah ada kemiripan dengan orang Asia di mana pihak laki-laki akan melakukan inisiatif. Yang mana mereka akan datang dari kotanya si laki-laki ke kotanya sang wanita. Kemudian di sini mereka akan meminta, kira-kira seperti itu. Meminta sang wanita untuk dinikahkan dengan anaknya atau ponakannya. Kalau nggak punya papa sudah atau nggak punya orang tua. Intinya ada proses diskusi atau di zaman itu lebih tepatnya adalah proses negosiasi mas kawinnya gitu. Kira-kira berapa nilainya? Kalau sepakat deal, maka mereka saat itu juga dinyatakan suami dan istri. Tetapi mereka tidak tinggal bareng. Kemudian yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat Yahudi, maka
keluarga pria, termasuk si pria yang sudah jadi suami ini, dia akan kembali ke rumah orang tuanya. Guess what he's gonna do? Apa yang harus dia lakukan? Dia mempersiapkan satu ruangan. Untuk siapa? Untuk istrinya nanti. Sehingga dia mempersiapkan satu ruangan khusus, entah ruangan yang terpisah dari rumah utama, saya nggak tahu. Tetapi intinya dia mempersiapkan ruangan untuk nanti mereka, yaitu si suami dan istri yang saat ini sudah sah tetapi sudah masih terpisahkan, untuk bisa tinggal di sana. Kira-kira berapa lama? Nggak ada yang tahu. Waktunya bisa 2 bulan, 12 bulan. Nah disitulah makanya nanti ketika si suami sudah siap, kamarnya sudah siap, perabotannya sudah siap, kemungkinan seperti itu, dia akan datang bersama dengan rombongan pengantin pria, datang ke kota si istrinya, biasanya terjadi di malam hari, bawa obor gitu ya. Sehingga banyak orang akan mendengarkan dan mereka akan tahu bahwa ini dijemput gitu. Nah masalahnya si wanita atau si istri itu belum punya WhatsApp zaman itu. Sehingga gak bisa dikasih tahu, hey babe, I'm gonna come tomorrow night gitu. Nggak ada gitu. Sehingga si istri harus siap-siap. Siap-siap karena dia bisa datang kapan saja. Apa yang dia persiapkan? Dia persiapkan untuk bahwa ketika suaminya datang dia harus sudah presentable, layak untuk ditemui dan diboyong. Dia harus siapkan barang-barangnya sehingga ketika suaminya datang dia bisa langsung berangkat. Disinilah kita ingat akan perumpamaan yang Yesus katakan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, bukan? Sangat menggambarkan ini. Nah kemudian ketika mereka sudah bertemu, mereka akan kembali ke kota atau ke rumah daripada orang tua si suami. Dan disitulah sebetulnya di rumah itu sudah ada pesta besar yang menunggu mereka. Ini gambarannya sama persis tentang mempersiapkan ruangan Yesus. Dan kemudian Yesus akan datang kedua kalinya. It's a beautiful illustration. It's a beautiful picture. Sebuah gambaran yang begitu indahnya yang Yesus gunakan adat istiadat budaya pada saat itu untuk menggambarkan apa yang akan dia lakukan. Nah, hari ini kita akan melihat kenaikan Yesus dari 2 bagian kitab di Perjanjian Baru, yaitu di Injil Lukas, khususnya di pasal 24, dan kemudian Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Keduanya dituliskan oleh Lukas. Lukas menuliskan Injil Lukas dan dia juga menuliskan kitab Kisah Para Rasul, KPR gitu ya. Di KPR ini sebetulnya merupakan sequel atau terusan daripada Injil Lukas. Jadi continuation daripada Lukas sebetulnya adalah Kisah Para Rasul ini. Kita baca dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yang mana? Berarti Lukas gitu ya, Injil Lukas. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Ini mengacu ke Injil Lukas. Siapa sih Theophilus ini? Theophilus ini kemungkinan adalah seorang yang sangat dihormati, seorang yang cukup kaya. Dan beberapa komentari mengatakan bahwa kemungkinan Theophilus adalah donatur. Salah satu donatur yang cukup besar yang mendorong Lukas untuk bisa menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Sehingga di 2 surat ini atau di 2 kitab ini, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dua-duanya di awal Anda akan baca hai Theophilus. Tulisannya kepada Theophilus. Mungkin juga Lukas ingin meyakinkan kepada si Theophilus ini. Kita nggak tahu jelasnya karena hanya di bagian 2 kitab ini saja nama Theophilus ada di sana. Dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ayat 2. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah ini tadi di awal saya berkatakan bahwa 40 hari itu dia sebetulnya tujuannya cuma satu. Memastikan murid-muridnya percaya bahwa dia ini hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah kita akan pelajari 2 natur atau duinatur daripada
Tuhan Yesus minggu depan. Ini merupakan bagian daripada seri kita ketika kita berbicara tentang doktrin yang kita beri judul What We Believe. So I hope Anda mengikuti semua seri yang akan disampaikan di bulan Mei ini. Ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka ini siapa? Ya murid-muridnya, semua murid-murid di sana berkumpul dan tanya pada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, Tuhan ini padahal sudah menjelaskan cukup lama ke murid-muridnya, sekitar 3 tahun. Bahwa kerajaanku itu bukan kerajaan yang ada di dunia ini, sekarang ini saja, tetapi nanti. Sehingga fokusnya Tuhan lebih kepada the whole redemption of mankind, bukan hanya bangsa Israel. Tetapi mereka sangat cepat pemahamannya dan berpikir bahwa Tuhan mau gak sih kamu sekarang ini jadi raja, memimpin pemberontakan, membebaskan bangsa Israel daripada penindasan. Dan Tuhan harus mengkoreksi. Ayat ke-7 dikatakan, engkau gak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya mau tekankan kepada jemaat tempat ini, jangan kita bingung kapan Tuhan datang kembali. Itu nanti akan kita bahas di minggu terakhir bulan Mei. Karena Yesus sendiri bilang, lu gak usah pusing kapan waktunya, yang tahu adalah Bapa. Tetapi ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini merupakan pribadi Allah ketiga, yaitu Roh Kudus yang akan kita pelajari di minggu ketiga di bulan Mei dari seri What We Believe. Minggu ketiga juga merupakan minggu Pentakosta, 10 hari dari sekarang kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka di awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini bukan berarti lagi ada ramalan cuaca mendung gitu ya pada saat itu. Enggak, awan-awan di sana menggambarkan hadirat Tuhan. Sesuai dengan perjanjian lama di mana ada tiang awan, tiang api itu menggambarkan akan hadirat Tuhan. Disinilah hadirat Tuhan dinyatakan ketika Tuhan sudah terangkat ke atas surga. Ayat 10 dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kembalian Yesus kedua kali, sekali lagi akan kita bahas di minggu terakhir. Bagaimana kita menyikapi tentang akhir zaman. Saya harap bulan ini merupakan bulan yang sangat pack. Anda siapkan catatan Anda bisa menuliskan, mencatat. Karena ini merupakan landasan iman percaya kita kepada Kristus, kepada Yesus. Dan ini gak bisa dinegosiasi, non-negotiables-nya kita. Di bulan ini akan kita sampaikan kepada seluruh jemaat. Ini adalah prelude singkat tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sisa dari waktu yang saya punya, saya akan membandingkan perbedaan yang terjadi. Pada saat murid-murid Yesus mengetahui bahwa dia akan disalibkan dan kemudian dia mati disalibkan. Dan 40 hari kemudian ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat signifikan di dalam kurun waktu 40 hari tersebut. Kita mundur sejenak dari Kisah Para Rasul 1 tadi. Saya sebutkan bahwa sequelnya ini berarti episode kedua gitu. Kita lihat episode pertamanya di bagian akhirnya, oke? Bagian akhirnya itu Lukas 24 ayat 50 sampai 53. 50 dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Konteksnya sama. Yesus sudah mau naik ke surga ini ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Disitulah kita melihat patung Yesus yang membuka tangannya dan memberkati, ada di beberapa tempat. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan diangkat surga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Garis bawah itu salah. 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, murid-murid berpisah dengan Yesus, dia naik ke surga, tapi dikatakan bahwa dia penuh dengan sukacita. Kok kelihatannya agak aneh ya? Anehnya begini, saya kasih ilustrasi mungkin bisa lebih tepat gitu. Misal Pastor Seva bilang pada seluruh jemaat,
Minggu depan Pastor Seva khotbah akan bilang, jemaat yang saya kasihi, mulai minggu depan saya akan pindah ke Australia dengan seluruh keluarga. Dan kemudian warta jemaat di minggu berikutnya dikatakan, jemaat menyambut dengan penuh sukacita kepindahan Pastor Seva. Kira-kira enak enggak buat Pastor Seva yang mendengarkan gitu. Kelihatannya kok enggak tepat gitu ya. Harusnya jemaat bersedih, jemaat nggak tahu melakukan apa, pesta, melakukan whatever it takes itu, supaya Pastor Seva dihargai, dihormati, tapi nggak dengan sukacita seakan-akan. Nah ini kok aneh dengan sukacita ya. Lain ceritanya ya, kalau Pastor Seva minggu depan bilang, saya harap ini kejadian di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Minggu depan kemudian Pastor Seva bilang, jemaat Tuhan saya akan ke Australia, tapi jangan khawatir. Saya kembali dalam waktu dekat dan ketika saya kembali, saya belikan semua yang hadir di sini tiket ke Australia. Nah itu boleh bersukacita gitu. Semuanya boleh menyambut dengan sukacita. Nanti boleh ditagih ke Pastor Seva gitu ya. Nah, tapi masalahnya Yesus sepertinya dia pisah, murid-muridnya bersukacita. Coba kita backtrack dulu. Backtrack 40 hari atau 43 hari lah kira-kira ya. Di Lukas 23 ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Ini mau berpisah, murid-muridnya mau berpisah dengan Yesus. Perpisahannya di Bukit Golgota, di mana Yesus mau disalibkan. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah ini lebih tepat. Saya ketika mengantar dan istri mengantar anak kami yang pertama sekolah, kuliah, kami meratapi istilahnya, menangisi, itu hal yang tepat gitu. Bukan penuh dengan sukacita gitu. Anak kami yang kedua nanti penuh dengan sukacita karena rumahnya akhirnya kosong gitu. Kami bisa untuk waktu kami berdua gitu. Jet gak ada di sini jadi should be okay gitu. Nah tetapi di sini 43 hari sebelumnya dia menangisi, betul ya di sini menangisi. Di sebelah sini dia bersukacita. In between itu ada 40 hari. What happened pertanyaan saya? What happened in between the 40 days? Apa yang terjadi? Mungkin saya kasih perbedaannya sedikit lagi gitu. Kalau kita bandingkan, dulunya mereka itu terpecah-pecah. Karena setelah kematian Tuhan Yesus mereka nggak menemukan alasan untuk mereka terus bersatu. Mereka nggak menemukan bahwa yang ini perekatnya adalah Yesus. Dia itu Mesias, seharusnya dia kasih pengharapan. Yesus nggak ada, ya bubar lah kita. Pulang-pulang jadi nelayan, kembali ke Emmaus gitu. Semuanya bubar. Tetapi mereka ketika 40 hari kemudian mereka bisa bersatu kembali. Dan kemudian dulunya mereka takut. Karena firman Tuhan mengatakan di Yohanes 20 ayat 19 bahwa mereka berkumpul dan mengunci pintunya. Mereka takut sama orang-orang Yahudi yang lain. Yang mungkin mau menghujat mereka dan menghukum mereka. Mungkin melempari batu mereka karena Yesus yang mereka agung-agungkan sudah mati. Tetapi 40 hari kemudian mereka bisa punya keberanian. Keberanian yang begitu besar memberitakan Injil sampai di Kisah Para Rasul 7 kita melihat Stefanus sebagai martir yang pertama mati untuk Tuhan. Dan dua yang terakhir dulunya mereka putus asa, in despair, hopeless, gak punya pengharapan. Tahu-tahu 40 hari kemudian, waktu yang singkat, 40 hari kemudian mereka memiliki tujuan yang sangat jelas. Mereka menjadi saksi dan mereka penuh dengan pengharapan. Pertanyaan saya, apa yang buat perbedaan selama 40 hari tersebut? What makes the difference in that 40 days? Ini yang saya mau berikan kepada Anda di sisa waktu yang ada. Setidaknya ada 4P. Saya rasa 4P ini menjadi komponen penting untuk setiap kita orang percaya yang mengaku bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Supaya kita bisa senantiasa tidak hanya menghidupi amanat agung yang Tuhan berikan, tetapi kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Yang pertama adalah pengalaman dan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini yang pertama. Adanya pengalaman dan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau kita ngelihat di Kisah Para Rasul Lukas 24 ayat kira-kira 13 sampai 33, di situ menjelaskan tentang dua orang murid Yesus yang akhirnya meninggalkan Yerusalem, mereka menuju satu tempat namanya Emmaus karena mereka penuh dengan kekecewaan, mungkin amarah, ketidakpastian, moodnya lagi gak enak. Dua orang ini ngobrolin tentang what happened 3 days ago. Yesus mati
nggak tahu di mana sekarang, nggak jelas lah kita pulang aja gitu. Yang satu kita tahu namanya Kleopas, tapi yang satu nggak disebutkan siapa. Mereka nggak sadar tiba-tiba ada orang ketiga hadir dalam perjalanannya mereka. Dan orang itu Yesus, tapi mereka nggak tahu itu Yesus. Mereka ngobrol tuh, loh kamu nggak tahu apa yang terjadi barusan. Yesus seakan-akan nggak mengenal dan mengeksplorasi apa yang mereka rasakan. Dikeluarkan semua unek-uneknya sama dua orang ini. Tapi sampai titik di mana akhirnya mereka berhenti, makan, ambil roti lah Yesus, mengucap berkat dan mecah-mecahkannya, mata mereka terbuka dan mereka ternyata ini Yesus benar-benar hidup. Gitu. Ayat 32, Lukas 24 ayat 32. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus akan menghasilkan hati yang berkobar-kobar. Dikatakan bahwa bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yesus by the way setelah dia memecah-mecahkan roti, makan, dia menghilang begitu aja. Dia di dalam tubuh kemuliaan. Setelah dia bangkit dari liang kubur, Yesus bukan hanya dalam tubuh fisik tetapi dalam tubuh kemuliaan. Sehingga kita melihat Yesus bisa seakan-akan menembus dimensi waktu dan dia bisa keluar masuk dengan yang gak pernah kita lihat sebelumnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah punya pengalaman atau perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus mau mendengarkan setiap keperluan kita. Yesus mau mendengarkan setiap kekecewaan, kemarahan, rasa sakit kita, dia siap mendengarkannya. Mungkin pasangan Anda belum siap, mungkin orang lain belum siap, mungkin teman-teman sosial media Anda belum siap. Justru tempat yang paling tepat adalah ketika engkau datang kepada Yesus. Makanya di Matius 11:28 berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu berat, aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Ini yang Yesus berikan kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus. Gak hanya kelegaan tetapi mereka berkobar-kobar melalui perjumpaan dan pengalamannya dengan Yesus. Setelah mereka akhirnya sadar dan berkobar-kobar, mereka memutuskan kita pulang kembali ke Yerusalem. Putar balik mereka, U-turn. Gak jadi kembali ke Emmaus, mereka kembali ke Yerusalem dan menemukan 11 muridnya yang lain. Itu yang pertama adalah pengalaman, perjumpaan yang sifatnya pribadi. Yang kedua adalah pemahaman firman Tuhan. Komponen yang pertama yang saya percaya membuat murid-murid dalam 40 hari bisa berubah drastis adalah dia ada perjumpaan. Dia ada pengalaman yang pribadi yang intim dengan Tuhan. Tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mereka juga mempunyai yang namanya pemahaman firman Tuhan yang lebih utuh, yang lebih baik lagi. Nah ketika di Yerusalem, 11 murid-murid ini berkumpul didatengin sama dua orang yang dari Emmaus tadi. Di sanalah mereka bercerita, tahu nggak kamu gitu, aku ketemu sama Yesus dalam perjalanan, kira-kira seperti itu ceritanya. Kemudian mereka masih nggak percaya, Yesus tahu-tahu nongol di tengah-tengah kira-kira 13 orang ini. Ketika mereka lagi ngobrol Yesus sana, mereka jadi takut, ini hantu tak? Bukan, ini bukan hantu, ini Yesus gitu. Loh, tapi masa Yesus bisa nembus, tahu-tahu kok bisa sampai di sini? Mereka nggak yakin. Sampai akhirnya Yesus sekali lagi harus menunjukkan bahwa ini loh lukaku, pegang gitu. Ayo, kamu punya ikan gitu. Ada ikan, kemudian Yesus makan ikan dan di sanalah mereka diyakinkan bahwa ini betul Yesus yang hidup. Dan Yesus menjelaskan bahwa dialah penggenapan daripada perjanjian lama yang merujuk kepada Mesias. Dan di ayat yang ke-45, Lukas 24 berkata seperti ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jemaat Tuhan, seringkali kita hanya membuka pikiran, tapi nggak untuk mengerti firman Tuhan. Sangat berbahaya kalau kita membuka pikiran untuk mempertanyakan firman Tuhan. Of course kalau Anda adalah seorang teolog yang sedang meneliti, sedang mempelajari, sedang mempersiapkan, itu hal yang sah-sah saja. Meskipun itu juga harus hati-hati supaya apa? Supaya kita nggak tersesat. Karena banyak teolog, banyak orang yang sekolah S2, S3, akhirnya mereka sendiri tersesat di dalam lingkarannya karena mungkin yang pertama saya percaya mereka nggak punya pengalaman yang pribadi.
Tetapi di atas pengalaman pribadi kita harus tempatkan yang namanya pemahaman akan firman Tuhan supaya kita nggak tersesat di dalam filosofi, teori-teori, dan kemudian berbagai pengajaran sesat yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itulah minggu lalu kita mengawali What We Believe series dengan pernyataan bahwa ketidakbersalahan Alkitab. Inerrancy of the Bible, bahwa Alkitab nggak salah. Kalau kita ujung mulanya bahwa kita mempertanyakan Alkitab, maka fondasi yang kita pinjak saat ini sebetulnya sedang tidak kokoh. Dan itu lebih baik kita nggak usah diskusikan iman kita selanjutnya. Tetapi kita percaya dari pemaparan Pastor Raymond yang begitu bagus bahwa Alkitab tidak bersalah. The inerrancy of the Bible. Bahwa Alkitab sudah lengkap, sudah sempurna. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa paham, silahkan dicatat, nanti tanyakan Tuhan di surga. Karena belum tentu pastor Anda juga bisa menjawabnya. Kira-kira begitu ya. Nah, izinkan Tuhan membuka pikiran kita agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Hati-hati jangan hanya bergantung kepada pengalaman pribadi. Banyak orang Kristen bergantung hanya kepada pengalaman pribadi. Lebih bahaya lagi ketika dia bergantung sama pengalaman pendetanya. Sama pengalaman pemimpinnya, sama pengalamannya orang lain. Itu sama-sama konyolnya, sama-sama bahayanya. Setiap pengalaman harus diuji dengan firman Tuhan. Agar tidak sesat atau agar tidak menyesatkan. By the way, kalau Anda baca di kitab Lukas, maka di kitab Lukas ini paling banyak kata berisi harus. Harus ini berbicara tentang divine necessity. Ini harus bukan sebelum ke gereja harus mandi. Itu bukan divine necessity. Itu adalah pilihan seseorang gitu ya. Tetapi kata harus di dalam Lukas berbicara tentang ada keharusan ilahi yang harus terjadi. Rencana Tuhan yang harus tergenapi. Jadi yang membuat perubahan 180 derajat murid-muridnya kira-kira yang pertama tadi adalah pengalaman. P yang pertama. P yang kedua adalah pemahaman akan firman Tuhan. P yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, Yesus meninggalkan amanat agung yang bunyinya seperti ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat 20, tadi yang kita baca di awal ibadah kita. Matius 28:20 dikatakan, ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, gimana Yesus bisa menyertai kita sampai akhir zaman kalau dia naik ke surga? Jawabannya adalah seperti yang Saudara Rica sebutkan tadi, bahwa dia mengirimkan yang namanya pribadi ketiga dari Allah, Roh Kudus. Supaya dia bisa berjalan bersama dengan kita, menolong kita, menghibur kita, mengajar kita. Dia memberikan kita kuasa apa? Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari liang kubur akan dia berikan kepada kita. Ini akan kita pelajari di minggu ketiga nanti, sehingga saya nggak akan jelaskan terlalu panjang. Oh ya, di minggu ketiga, nanti 19 Mei, Anda bisa mungkin catat di agenda Anda, karena itu merupakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan kita rindu untuk mendoakan setiap jemaat setelah ibadah kedua. Setelah ibadah kedua kita tidak ada, jadi setelah ibadah kedua kita rindu mendoakan jemaat yang ingin mendapatkan bahasa lidah. Kita tahu sudah lama kita tidak mendoakan, biasanya didoakan di retret, dan kita tahu nggak setiap dari Anda bisa mengikuti retret. Sehingga di kesempatan ini kita ingin jemaat yang rindu bisa mendapatkan bahasa lidah, bisa hadir di setelah ibadah kedua. Anda bisa persiapkan waktu Anda, hati Anda yang punya anak mungkin bisa dititipkan. Nanti kita akan buka salah satu ruangan untuk Anda bisa menitipkan mereka. P yang pertama tadi apa? Punya pengalaman. Yang pribadi. P yang kedua adalah pemahaman akan firman Tuhan. P yang ketiga adalah adanya penyertaan daripada Roh Kudus. P yang keempat dan yang terakhir ada pengharapan dalam Tuhan. Dia Tuhan yang terbukti menggenapi janji-janjinya. Janji yang ada di dalam perjanjian lama digenapi di dalam satu pribadi yang pertama, Yesus. Dan dia Tuhan yang sama yang menjanjikan bahwa dia akan menjemput kembali setiap daripada kita. Saya nggak berbicara bahwa hidup kekristenan kita akan semuanya baik-baik saja. Mungkin kita diizinkan Tuhan melalui beberapa banyak musim yang tidak menyenangkan, yang sulit. Tetapi saya mau tekankan kepada teman-teman bahwa
70, 80, 90 tahun di dunia is nothing compared to the eternity. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kekekalan di mana Tuhan nanti akan menjemput kita dan masuk ke dalam. Kalau kita aja sebagai manusia yang bisa merencanakan, bisa menahan appetite kita sebagai orang tua contohnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Supaya anak-anak kita bisa mendapatkan mungkin baju yang lebih baik. Kita sebagai orang tua bisa melakukan itu. Yang mana waktunya mungkin cuma 20, 30, 40 tahun. Dibandingkan, nggak tahu, mungkin hidup kita kan 70, 80 tahun. Kita bisa tuh 30, 40 tahun. Apalagi perbandingannya bukan hanya beberapa puluh tahun lagi. Tetapi untuk selamanya. Sehingga saya berharap setiap daripada kita di sini. Jangan kita berkaca dari pengalaman orang lain kemudian menaruh di dalam hidup kita. Kalau nggak seperti dia Tuhan nggak adil. Siapa bilang? Tuhan itu justru sangat adil. Kita perlu kembali ke P yang pertama. Punya pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. P yang kedua adalah pahami firman Tuhan lebih lagi. Enggak setiap firman Tuhan yang kita baca itu akhirnya baik. Stefanus berakhir dengan dirajam batu mati. Tetapi di akhir hidupnya dia melihat awan terbuka. Yesus bangkit dari tahtanya berkata, well done my good and faithful servant. Yesus gak bilang sih, tapi itu sebagai simbolis dia berkata seperti itu. Dan Stefanus berkata ampuni mereka atas dosa-dosa mereka. Yang keempat tadi adalah pengharapan dari Tuhan. Kisah 1 ayat 11b saya bacakan kembali. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali. Dengan apa? Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya mau katakan satu statement ini. Kebangkitannya membuka liang kubur. Sekali untuk selamanya maut dikalahkan. Tetapi kenaikannya membukakan pintu surga yang begitu lebar. Sekali untuk selamanya manusia diizinkan masuk. Bagi kita yang mau percaya, bagi kita yang mau punya pengalaman pribadi, yang mau memiliki pengenalan yang lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. 4P ini saya percaya mengubah hidup murid-muridnya dalam 40 hari. I don't know what you need. Saya nggak tahu apa yang Anda perlukan dari 4P ini. Tetapi saya tahu setiap dari kita perlu 4P ini. Pengalaman pribadi dengan Yesus, pemahaman firman Tuhan, penyertaan dari Tuhan, yaitu berupa Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Yang senantiasa bersama dengan kita, menguatkan, menghibur, mengajar, mengkoreksi. Dan yang keempat adalah pengharapan dari Tuhan. Jangan seperti murid-muridnya yang hidup di Injil Lukas. Dia ikut Yesus, mereka ikut Yesus 3 tahun. Mereka melihat Yesus disalibkan. Mereka bahkan sebagian melihat Yesus dibangkitkan dari liang kubur. Tapi sepertinya hidupnya nggak ada perubahannya. Sampai perlu 40 hari. Mereka mendapatkan pengalaman dan perjumpaan yang pribadi. Karena pengalaman dan perjumpaan mereka yang lama menurut saya masih sebatas ideologi mereka siapa Yesus yang mereka ikuti. Mereka berpikir Yesus yang mereka ikuti adalah seorang yang akan memimpin pemberontakan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Oleh sebab itulah pengalaman dan perjumpaan Yesus secara pribadi harus dilandasi dengan pemahaman firman Tuhan yang benar. Supaya kita menjadi solid. Orang Kristen yang mohon maaf nggak cengeng. Bukan berarti kita nggak boleh nangis. Boleh nangis. Boleh berkeluh kesah pada Tuhan. Tapi jangan dikit-dikit bilang Tuhan kau nggak adil. Ini berarti belum paham firman Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu bukan terjadi. Roma 8:28 untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena dia turut bekerja di dalam segala sesuatu ini. Kita perlu memahami. Dan pengalaman pribadi beserta dengan pemahaman firman Tuhan harusnya membuat kita pergi keluar menjadi saksi, meneruskan pekerjaan Yesus yang baik, menyelesaikan amanat agung, memenuhi panggilan yang Tuhan berikan. Tapi kita nggak dengan kekuatan kita sendiri. Karena ada P yang ketiga, ada penyertaan dari Roh Kudus yang bersama dengan kita. Bukan kuat, bukan gagah kita.
Kalau Anda bertanya, pastor kok pastor bisa enak kalau ngasih nasihat, kalau memberikan khotbah. Ya ini karena bukan pastor yang manusia saja, tetapi ada penyertaan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa mengambil kredit itu. It is not us, but it is Christ who live in me. Yang melalui Roh Kudus memampukan setiap daripada kita. Dan penyertaan Tuhan berkata sampai akhir zaman. Sehingga kalau kita belum melihat jawaban-jawaban dari doa kita, kita berpegang teguh pada yang keempat. Ada pengharapan kekal dari Tuhan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, Roma 5 ayat 5. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka pengharapan yang ada di dalam hidup kita ini tidak mengecewakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian memerlukan P yang mana atau keempat-empatnya. Anda mungkin saat ini berkata, pastor aku rindu untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Aku dengar banyak cerita orang, tapi aku belum pernah punya pengalaman itu. If that's you, I want to pray for you. Yang kedua, kalau engkau ada di P yang kedua, engkau berkata, pastor aku rindu untuk bisa memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Kadang waktuku gak banyak. Aku tahu aku perlu hikmat, aku tahu aku bisa menyisihkan. Aku mau memahami, pemahamanku akan firman aku mau bertambah. Kalau itu engkau, saya rindu berdoa bagi Anda. Yang ketiga, pastor aku merasa selama ini aku melakukan dengan kekuatanku sendiri. Firman Tuhan janji bahwa dia bisa naik ke surga supaya dia bisa memberikan seorang penolong yang namanya Roh Kudus bagi Anda dan saya. Sehingga Anda gak sendirian. Dimanapun Anda berada saat ini, kondisi apapun, ketahuilah bahwa Tuhan bersama dengan Anda. Kalau engkau merasa engkau sendiri, engkau merasa selama ini mengandalkan kekuatanmu sendiri, berkata hari ini, Tuhan aku mau melihat penyertaan Tuhan dalam hidupku, aku mau mengandalkan engkau. Saya mau berdoa bagi Anda. Yang keempat, kalau Anda hilang pengharapan, seperti murid-muridnya. Dalam 40 hari, mereka beroleh pengharapan yang baru dan pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Saya berdoa Anda gak hanya punya pengharapan akan jalan keluar, terobosan, mujizat. Ya boleh punya pengharapan. Lebih dari itu semua, punyalah pengharapan yang kekal. Bahwa hidup kita di dunia hanya sementara, tetapi kekekalan menanti kita dan dia berjanji akan kembali ke dunia dan menjemput kita mempelainya. Punyalah pengharapan itu. If you can see your life in the perspective of eternity, maka yang kita lakukan saat ini kemungkinan kita bisa lalui dengan sedikit lebih mudah. Kalau itu Anda, taruh tangan Anda di dada. Salah satu dari Anda dari 4P ini atau semuanya. Tuhan kau melihat setiap tangan yang terangkat. Dimanapun mereka berada. Kalau mereka perlu pengalaman pribadi dengan Kau Tuhan, aku berdoa saat mereka di mobil, saat mereka di kamar mandi, saat mereka membaca firman-Mu. Lord, I pray that your word will jump out. Roh Kudus akan berbicara, akan ada conviction after conviction, akan ada pertobatan demi pertobatan, akan ada divine encounter after divine encounter dalam hidup mereka Tuhan. Aku berdoa untuk mereka yang rindu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Lord, I pray as they are flipping the pages of the Bible, that they will find Christ alive and still kicking these days Tuhan. Engkau masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Dan aku berdoa mereka akan melihat aplikasi yang nyata dalam hidup mereka. Sehingga firman itu menjadi rema, bukan hanya firman yang logos yang biasa saja. Tapi hidup, merubah, membuat transformasi dalam hidup kami. Menjadikan fondasi ketika kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, mereka yang merasa sendiri, mereka yang berkata bahwa Tuhan aku perlu penyertaan dari Roh Kudus di dalam kehidupanku, pernikahan, keluarga, bisnis. Mungkin selama ini aku pakai kekuatanku Tuhan di bisnisku, tapi hari ini aku tahu aku perlu penyertaan-Mu. Aku perlu Roh Kudus-Mu yang menolong aku, mengajar aku, mengingatkan aku, menghibur aku. Bahkan seringkali
membantu aku berdoa ketika aku nggak tahu aku harus doa apa. Kalau itu Engkau, aku berdoa. That you will find the Holy Spirit so sweet with you all the time. His gentle touch right now will come into your life. Aku berdoa untuk mereka yang rindu untuk bisa berbahasa lidah. Nanti 19 Mei, we want to expect something great Tuhan. Tuhan akan memberikan bahasa lidah, karunia bahasa lidah kepada setiap kami yang merindukan boleh menerimanya di dalam nama Tuhan. Bagi Anda yang keempat, yang pengharapan Anda mulai tipis, pengharapan untuk masa depan, pengharapan untuk pernikahan Anda, pengharapan untuk hubungan Anda dengan orang tua, dengan sesama, pengharapan Anda di pekerjaan Anda, whatever it is. Lord, I pray that their hope is always in you, bukan pada orang lain, bukan pada kekayaan kami, bukan pada intelektual kami, bukan pada apa yang dijanjikan orang, tapi pengharapan kami pada Kristus yang mana Engkau berkata Engkau akan datang kedua kalinya dan membawa kami pulang ke surga, di mana kami bisa menikmati kekekalan. Ajar kami melihat hidup kami dari perspektif kekekalan. Sehingga kalau kami harus menghidupi musim ini, yang gak enak mungkin 1-2 bulan, 1-2-3 tahun, ataupun bahkan mungkin 10 tahun kami harus berdoa untuk pasangan kami, untuk anak kami, untuk orang tua kami. Apapun itu Tuhan, Lord I pray that we will never lose our ground. Kami gak akan kehilangan pijakan kami, karena kami tahu siapa Tuhan, di mana kami menaruh pengharapan kami, yaitu Engkau, batu karang yang teguh, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. I pray that let hope arise. Dengan kebangkitan Kristus, dengan kenaikan Kristus ke surga, pengharapan kami juga boleh bangkit, boleh semakin nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Aku berdoa setiap dari kami Tuhan, boleh meneruskan amanat agung, mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan. To continue the work that you have done on earth, Lord. Menjadi saksimu dimanapun kami berada. Karena sekali lagi bukan kuat, bukan gagah kami. Ini kami, pakai kami. Jadi saksimu di Yerusalem. Tempat terdekat kami, rumah kami, keluarga kami, kantor kami, gereja kami. Kemudian Yudea, mungkin kota kami, provinsi kami, neighborhood kami, Samaria, sampai ke ujung dunia. Pakai kami, aku berkati setiap jemaat tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Yang setuju sama-sama katakan amin, amin, dan amin. God bless you. Ma lapar ini. Ma. Mami. Ami. Ma. Mama. Ma. Ma, Terima kasih untuk cinta kasih dan pengorbananmu selama ini. You are the best mom for me. Jangan lewatkan Mother's Day Celebration Minggu 12 Mei setelah ibadah 1 dan 2. Akan ada snack dan drinks, tato stickers and nail art, dan foto booth yang tersedia. See you moms! iCare Vision Night diadakan Selasa 14 Mei, dimulai jam 6 malam untuk fellowship dan makan malam, dan dilanjutkan jam 7 sampai 8 malam di Sanctuary. Acara ini diperuntukkan untuk ICC, ICL, Core Team, dan Youth Leaders. IFGF Marketplace mengadakan Family Business Gathering, Networking and Sharing Night with Mentoring Session bersama Bapak Daniel Kristianto Wijaya, Senin 20 Mei 18.30 di Chapel IFGF Surabaya. Registrasi dilakukan via aplikasi IFGF Surabaya atau link yang tertera.
Berapa banyak diberkati dari pembacaan firman dan ibadah ini? Lambaikan tangan Anda, kasih apresiasi buat Pastor Bobby. And all volunteers, thank you so much team, thank you so much. Perkenalkan sebelumnya nama saya Seva, selaku host Anda yang belum ada rencana pindah ke Australia dan belum mampu kasih tiket buat semua teman-teman di sini ya. Saya tapi ingin menyambut teman-teman semua yang hadir secara online ataupun onsite. Terutama Anda yang baru pertama kali hadir, jangan buru-buru pulang ya. Seusai ibadah nanti mampir ke Connect Team kami di lantai 1. Kami rindu supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik lagi. Pengumuman tambahan beberapa hari ini yaitu adalah yang pertama, untuk persembahan di IFGF Surabaya diberikan secara cashless. Anda dapat memberikan melalui QR Code ataupun melalui online transfer. Dan juga berikutnya tetap stay connected melalui segala platform sosial media dari IFGF Surabaya, baik YouTube, Instagram ataupun TikTok. Kemudian teman-teman ada 3 taman pengumuman. Yang pertama, Generasi Peduli dan juga tim Summer Mission sedang mengumpulkan untuk membuka kesempatan untuk kita dapat berdonasi. Jadi kita akan pergi ke Kepulauan Mentawai dan kami rindu teman-teman boleh berpartisipasi untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan untuk siswa-siswa di Mentawai sana. Jadi bagi Anda yang tergerak, langsung saja mampir ke lantai 2 ke booth dari Genpet ya. Kemudian berikutnya bagi Anda yang mau didoakan, mau ngobrol dengan para hamba Tuhan di tempat ini, seusai ibadah mampir aja ke Connection di lantai 1, tepatnya di depan dari tangga di lantai 1. Kemudian untuk Youth Retreat tanggal 7 sampai 9 Juni bagi Anda yang punya ponakan, anak yang ada di grade SMP dan sampai SMA, langsung saja daftarkan dan informasi lebih lanjut Anda dapat langsung mampir ke booth dari Youth Retreat di Eco Hall lantai 1. Dan juga yang spesial, bukan minggu depan tapi minggu besok ya, sama si minggu depan. Minggu 3 hari lagi, terutama Anda para ibu, para mothers, kami ingin mengapresiasi setiap dari Anda. Itu kenapa seusai ibadah pertama dan kedua minggu besok ini, kami dari IFGF Kids and IFGF Youth memberikan surprise. Jadi ada snacks, ada minuman, ada nail art, dan juga ada photo booth. Kasih apresiasi yuk buat kids dan youth yang mempersiapkan dengan luar biasa. Thank you so much ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan dan ya itu aja. Saya undang semua berdiri. Kita akan segera akhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan janjimu. Janjimu selalu ya dan amin. Dan karena itu Tuhan, kami tenang berjalan bersama denganmu. Dan kami sungguh Tuhan gak mau hanya menjadi anak-anakmu seperti anak kecil yang hanya menikmati satu arah. Tapi jadikan kami anakmu yang dewasa Tuhan. Kami mengerti your heartbeat. Kami mengerti detak jantungmu ya Tuhan. Untuk kami boleh pergi keluar sana Tuhan. Memberkati baik setiap saudara kami di dalam gereja ataupun mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Pakai kami Tuhan, urapi Roh Kudus senantiasa. Supaya kami di setiap iCare, di setiap komunitas kami boleh menjadi berkat. Dan mereka dapat melihat Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Bela Tuhan, Engkau boleh memakai setiap persembahan ini. Pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berdoa untuk setiap pengelola boleh mengelola dengan penuh integritas, takut akan Tuhan dan penuh dengan strategik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat IFGF Surabaya, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Pergilah kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa milikku dan ketahuilah bahwa Aku akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua yang terima berkat Tuhan boleh katakan bersama-sama. Amin. God bless you church. See you on Sunday.